Aksi begal ini marak dan meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara ya. Bahkan ada beberapa wilayah di Kota Medan yang kerap disebut sebagai sarang begal dan sarang preman. Nah, beberapa hari yang lalu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ini mendukung aksi polisi untuk menembak mati begal-begal tersebut. Nah, ini mungkin disebut oleh Bobi karena sudah geram dengan aksi premanisme dan begal yang selalu meresahkan masyarakat Kota Medan. Dan bahkan bukan hanya Kota Medan saja, seluruh kota di Indonesia juga ini rentan terhadap aksi premanisme dan begal yang bisa mengancam nyawa masyarakat. Nah, pertanyaannya, bolehkah menembak mati? Kalau langsung ditembak mati, jadinya kan main hakim sendiri. Nah, untuk kita bahas bersama, saya sudah hadirkan Mbak Pungki Indarti dari Kompolnas. Mbak Pungki, halo Mbak Pungki. Selamat siang, Mbak Gracia. Selamat selamat siang Mbak Pungki. Nah, Mbak Pungki langsung aja. Sebenarnya boleh nggak sih Mm-mm, polisi menembak mati langsung? Kalau ditembak mati jatuhnya kan main hakim sendiri nih Mbak. iya, nggak boleh sebetulnya ya. Kalau aturannya juga bukan nembak mati. Kalau berdasarkan aturannya itu polisi diperbolehkan menggunakan senjata api, gitu ya, menembak gitu. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat polisi boleh menembak dengan senjata api adalah apabila dalam kondisi yang the last resort ya, kondisi yang sudah sangat terpojok yang dapat membahayakan nyawa masyarakat dan nyawa anggota kepolisian itu sendiri. Artinya ada perlawanan dari penjahat. Nah, tetapi perlawanan dari penjahat itu juga mesti harus seimbang gitu. Ketika penjahatnya itu melawannya dengan katakan misalnya nodong-nodongkan garpu misalnya, kemudian sama polisinya ditembak, itu kan nggak apple to apple, nggak sesuai, itu nggak boleh ditembak. Nah, kalau penjahatnya katakan misalnya membawa granat atau membawa bom, katakan teroris yang siap meledakkan kota, maka polisi sah untuk menembak seperti itu. Nah, tembakannya kalau di kepolisian ini harus diupayakan tembakan untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Kenapa? Karena polisi adalah aparat penegak hukum ya. Sehingga kalau untuk aparat penegak hukum, orang yang dihadapi, penjahat yang dihadapi itu adalah penjahat yang juga mempunyai hak untuk diadili, gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa aparat kepolisian memang dalam melakukan penangkapan terhadap penjahat itu diupayakan ditangkap hidup-hidup, bukan yang mati ya. Kalau mati nggak ada gunanya. Dan ini juga bisa dianggap extrajudicial killing. Ini sudah apa namanya muncul di kalangan aktivis hak asasi manusia. Jika polisi dibiarkan melakukan tembak mati, maka ini akan ada eh, permisif terhadap extrajudicial killing yang itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hak hidup. Nah, kalau kita melihat sebetulnya yang harus dilakukan terhadap begal-begal ini ya, kenapa sampai muncul begal, maka perlu Mhm. diurai akar masalahnya seperti apa. Akar masalahnya ini kan karena kemiskinan ya, mereka nggak punya Betul. uang, mereka nggak punya keterampilan, sehingga kemudian jalan pintas merampok misalnya, jalan pintas membegal. Seperti itu. Nah, ini kan dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi ya untuk bisa memecahkan permasalahan ini. Misalnya dengan memberikan pekerjaan, memberikan keterampilan dan sebagainya sehingga mereka tidak lagi menjadi begal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang memang harus dilakukan baik oleh kepolisian maupun oleh pemerintah daerah adalah dengan mencoba mencegah kejahatan dengan cara melakukan patroli rutin ya. Kalau polisi patroli rutin, kemudian kalau pemerintah daerah itu wajib untuk memasang CCTV di titik-titik yang dianggap rawan dan kemudian memasang lampu-lampu sehingga penerangan jalan ini bisa benar-benar terang, dan kalau terang kan penjahat nggak mau melakukan aksinya ya karena takut ketahuan sama yang lain-lain. Nah, dalam hal Medan, saya pernah membaca dalam salah satu pemberitaan yang mengatakan bahwa ini di tahun 2022 ya, Wali Kota Medan, Mas Bobi Nasution itu menyatakan akan mengupayakan pemasangan CCTV sebanyak 20.000 CCTV. Nah, dengan adanya upaya itu yang kabarnya akan direalisasikan tahun 2023, maka kami berharap itu bisa dipercepat sehingga
Dengan pemasangan CCTV di Kota Medan, maka Medan akan menjadi kota yang Harkamtibmasnya terjaga dengan baik. Di satu sisi, di sisi lain juga apa namanya, tidak melakukan pelanggaran HAM ya, dalam rangka tembak mati tadi itu kan serem banget itu kalau kita melihat gitu ya. Nah, kita juga bandingkan di kota-kota lain ya. Kalau problema kota besar, metropolitan, terus kemudian ada segregasi atau ada ketimpangan antara para penghuninya, maka kalau di negara-negara maju kita melihat negara tetangga ya, Singapura misalnya, mereka kan menggunakan sebanyak mungkin CCTV, kemudian mereka juga menggunakan masyarakat ya, community policing ya, masyarakat yang dapat membantu polisi untuk mengatasi Harkamtibmas. Nah, kemudian di kota besar lainnya di Jepang misalnya itu kan juga sama. Mereka polisi-polisi di Jepang itu ada yang namanya koban, itu polisi-polisi ada di sudut-sudut yang dengan mudah misalnya bisa membantu masyarakat jika ada kasus-kasus kejahatan atau jika masyarakat membutuhkan bantuan polisi. Intinya adalah sebetulnya kehadiran polisi di masyarakat itu yang paling penting dalam bentuk kalau di Indonesia dalam bentuk patroli. Kalau misalnya kita melihat jumlah polisi di Indonesia kan ada 470.000. Ini nggak sebanding dengan jumlah masyarakat yang sangat besar dan luas wilayah. Nah, oleh karena itu kepolisian berdasarkan undang-undang kepolisian itu memberikan satu peluang atau satu kesempatan kepada masyarakat untuk bisa membantu polisi secara swakarsa. Katakan dalam hal pengamanan swakarsa, misalnya pengamanan dengan model satpam, kemudian pengamanan dengan model siskamling, pengamanan di daerah seperti misalnya di Bali itu dengan pecalang, seperti itu. Nah, itu yang seharusnya digalakkan agar Harkamtibmas ini bisa terjaga, seperti itu, Mbak Gracia, tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. Oke, Ya. baik. Tapi kalau di internal kepolisian sendiri, Mbak, ini apakah ada aturan-aturan tertulis soal tembak mati? Soal tembak mati nggak ada ya, nggak ada aturan soal tembak mati. Yang ada adalah polisi dapat menggunakan senjata api, gitu ya. Nah, itu ada dua peraturan Kapolri. Peraturan pertama adalah Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Nah, penggunaan kekuatan itu ada berbagai macam tahap ya. Tahap pertama sampai tahap kelima kalau saya tidak salah. Nah, dalam apa namanya? Penggunaan kekuatan seperti itu mesti harus dilalui dengan berbagai macam cara dulu ya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk nembak gitu atau tiba-tiba nembak gitu kan nggak boleh. Itu mesti harus apa namanya, ada aturan ya. Ini saya bacain satu-satu. Tahap pertama itu kekuatan yang memiliki dampak deteren atau pencegahan. Kan saya tadi bilang pencegahan. Ini yang paling penting. Kemudian tahap kedua perintah lisan. Tahap ketiga, kendali tangan kosong lunak. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras. Kemudian tahap kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabai, atau alat lain sesuai dengan standar kepolisian. Nah, baru pada tahap keenam, ini kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat, seperti itu. Nah, jadi sama sekali nggak ada disebut tembak mati loh. Ya, ini kan bahaya ini kalau misalnya tembak mati terus kemudian ini ya, kemudian dijadikan dasar seolah-olah ada aturannya di kepolisian. Di sini nggak ada. Nah, kemudian polisi tadi juga mesti harus sesuai dengan aturannya. Ketika kemudian sudah diupayakan untuk mencegah tapi ternyata gagal, barulah kemudian dia bisa menggunakan senjata api. Nah, penggunaan senjata api itu juga mesti harus hati-hati, nggak boleh sewenang-wenang ya. Katakan misalnya si apa namanya penjahatnya tadi itu katakan melakukan kejahatan terus kemudian dia melarikan diri. Nah, ketika dia melarikan diri, bolehkah polisi menembak? Nggak Nah, seperti boleh, itu. harusnya Ya, itu dikejar gitu ya.
polisi mesti Sering harus ya, Mbak mengejar ya. gitu. Mm-mm. Ya, kejar sampai ditangkap gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau tadi saya mengatakan polisi melihat ada upaya yang dilakukan oleh penjahat tadi itu membahayakan nyawa masyarakat atau membahayakan nyawa anggota kepolisian, katakan misalnya si orang ini membawa pistol gitu ya. Dan ini pistol sungguhan nih, pistol sungguhan terus kemudian nembak dor 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 kayak gitu. Nah, ketika dia mengancam membawa pistol ini, polisi boleh menembak. Tapi tembakan yang dilakukan oleh polisi adalah tembakan melumpuhkan. Gitu Oke, ya. Jadi polisi ketika menembak harus bagian-bagian yang tidak mematikan. Seperti itu, Mbak. Ketika oke, dilumpuhkan kan udah dia jatuh dan itu ditangkap seperti itu. Gitu, iya. Mbak. Dan proses Mm-mm. hukum berlanjut begitu. Iya, karena saya juga sering melihat dan juga menyaksikan di pemberitaan kan banyak sekali ini polisi yang berusaha untuk melumpuhkan penjahat itu dengan menembakkan tembakan di bagian kaki yang paling sering ya seperti itu ya Mbak ya. Oke, yang selanjutnya nih Mbak, yang bikin saya penasaran, bagaimana dengan self defense apabila Mm-mm. ada begal yang mengancam Mm-mm. nyawa masyarakat? Sejauh mana sih Mm-mm. sebetulnya masyarakat bisa membela diri apabila Mm-mm. dihadapkan Mm-mm. dengan aksi-aksi begal tersebut? Karena kalau saya perhatikan juga amit-amit nih Mbak ya, kalau saya Iya, 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 dibegal gitu, saya ingin iya. berusaha membela diri, Ah, ah. apakah nanti saya akan dipersalahkan seperti itu? Mm-mm. Eh, Begini, jadi kalau untuk masyarakat sendiri, pertama memang pemerintah ini mesti harus memberikan himbauan agar ketika misalnya keluar rumah itu jangan apa namanya berpenampilan mewah ya, yang Oke. memancing atau mengundang untuk dibegal gitu ya. Artinya penampilannya biasa-biasa, terus kemudian harap melewati jalan-jalan atau jalur-jalur yang ramai, yang aman gitu ya. Nah, kalau bisa juga jangan misalnya sendiri. Jadi kalau bisa bareng-bareng gitu ya. Kalau bersama-sama kan begalnya juga mikir-mikir itu seperti itu. Nah, begal kan biasanya berada di lingkungan yang rawan, terus kemudian yang sepi, yang orang juga apa namanya ya, nggak ini ya, apa kalau lewat situ ya udah pastilah itu di situ ada begal-begal model-model seperti itu. Kadang-kadang ada insting. Nah, kita mesti harus percaya insting kita untuk jangan lewat di situ. Tetapi ketika kondisi sudah tidak dapat dihindari lagi, maka kita mesti harus berhitung lebih sayang mana sih nyawa kita atau barang kita gitu ya. Kalau kita lebih sayang nyawa, ya udah ini aja apa namanya ikhlasin aja itu apa namanya barang gitu ya. Tetapi Barang-barang kita mesti berharga. harus lapor polisi. Ya, kita lapor polisi, tapi terus kemudian juga harus push aparat kepolisian untuk bisa menemukan barang tadi. Nah, oleh karena itu di sini saya lihat pentingnya adanya CCTV, CCTV dan penerangan lampu, Mbak. Jadi ketika ada CCTV, ini akan membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan, gitu ya. Kasus-kasus yang rumit-rumit pun polisi akan terbantu dengan adanya CCTV. Nah, oleh karena itu sebanyak mungkin seharusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya mengupayakan dibuatnya CCTV terus kemudian terkoneksi dengan kantor-kantor kepolisian supaya lebih mudah untuk melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Kalau kita bandingkan, Mbak, di London itu Oke. dianggap kota yang paling aman ya. Itu CCTV-nya sekarang 942.000 sekian gitu ya. Gitu. Nah, dan itu aman karena mereka juga berhati-hati yang dihadapi di Inggris itu tiba-tiba ada serangan teroris. Nah, oleh karena itu dipasang CCTV yang sedemikian banyak. Nah, saya rasa kita mesti harus mencoba untuk melihat bahwa apa dengan CCTV tadi ya, ini sudah bukan hal yang apa hal yang mewah lagi gitu ya, sudah merupakan satu kebutuhan untuk ada CCTV. Nah, kami juga Oke. berharap Mm. sebetulnya eh, apa pemerintah Kota Medan juga memasang sebanyak mungkin CCTV. Tadi seperti janji Pak Bobi tahun lalu untuk memasang 20.000 CCTV, realisasi tahun ini kita harapkan dilaksanakan sehingga kasus begal akan apa decrease ya, akan menurun seperti itu. Oke, tapi kalau dari Oh iya, kepolisian, satu lagi tadi. Ketika oke,
satu lagi, sorry, saya Boleh, tadi silakan ingin silakan Mbak menjawab Pungki. yang terkait dengan pembelaan terpaksa ya, ingin Iya, self defense. membahas yang pembelaan terpaksa. Self defense tadi, tadi kita harus berhitung pilih barang atau pilih nyawa kita, kita relakan barangnya dan itu menjadi kewajiban polisi. Tetapi kalau ternyata ada satu upaya pembelaan Momen. diri kita yang istilahnya kebablasan gitu ya sehingga Iya, mengakibatkan si penjahat tadi luka atau mungkin bahkan meninggal, maka ini perlu harus ada proses hukum dan kemudian dalam pemberkasannya itu pasti akan disebutkan di situ kita menyebutkan bahwa kita self defense dan ini overmark atau ini mungkin pembelaan terpaksa dan sebagainya, itu nanti hakim yang akan memutuskan seperti itu Mbak. Dan saya rasa keadilan juga pasti akan berpihak pada korban kejahatan seperti itu, Mbak oke. Gracia. Oke, baik Mbak Pungki. Satu pertanyaan lagi untuk menutup Mm-mm, wawancara kita siang ini, Mbak. Untuk merangkum tadi konklusinya, ya mm-mm, pertanyaan saya, situasi dan kapan nih polisi bisa mm-mm, menembak mm-mm, mati begal, dan dalam situasi apa juga polisi tidak dapat menembak mati apabila ada mm-mm, kasus-kasus yang mm-mm, sangat mengancam nyawa masyarakat sekitar. mm-mm. Sebetulnya kami nggak setuju dengan penggunaan istilah menembak mati ya Mbak ya. Kenapa? Oke, Karena polisi ini kan tugasnya adalah harkamtipmas, sehingga kata-kata melumpuhkan itu lebih tepat untuk polisi. Menembak untuk melumpuhkan penjahat, ya. Tetapi sebelum menembak untuk melumpuhkan penjahat, itu tong maka sampah, masih ke pertama tong polisi sampah, harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terlebih ke tong dahulu. sampah. Itu yang tadi ya. Jadi patroli itu yang paling Udah, satu, penting, terus udah. kemudian tadi pemasangan CCTV, terus kemudian pemasangan lampu dan sebagainya, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak gegabah dengan menggunakan barang-barang mewah. Nah, kemudian juga mesti harus dipikirkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat bagaimana upaya untuk memberantas ya begal atau street crime dengan pendekatan-pendekatan ekonomi, pendekatan-pendekatan kesejahteraan terhadap orang-orang yang terpaksa mesti harus melakukan tindak kejahatan untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk polisi sendiri setelah upaya pencegahan tadi dilakukan dan ternyata gagal gitu ya, tidak 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 mampu lagi karena si pelaku ini melakukan perlawanan yang dapat mengakibatkan nyawa masyarakat terdampak atau nyawa polisinya sendiri juga terdampak, maka polisi diperbolehkan untuk menembak. Nah, tembakan itu harus mengenai yang badan yang tidak membuat dia mati gitu ya. Nah, kalau langsung mati itu kan pikirannya atau logikanya seperti begini, Mbak. Ini polisi atau militer gitu ya. Kalau Betul. militer to kill or to be killed, yes, karena itu musuh negara gitu ya. Tapi Iya, kalau kita bertanya, apakah begal ini musuh negara? Kan enggak. Begal ini kan kriminal dia itu, gitu loh. Dia kriminal, dia wajib disadarkan, wajib disembuhkan seperti itu. Nah, oke. kecuali ini teroris gitu ya, teroris terus pengkhianat negara, model-model seperti itu tembak ya. Tapi kalau tembak mati saya rasa nggak ada aturannya kok. Dalam aturan-aturan kepolisian SOP-nya sendiri saya lihat juga ini nggak boleh, nggak ada Jadi kata-kata tembak mati teroris juga tidak seperti bisa itu. ditembak mati begitu ya, Mbak ya? Nggak bisa Oke. juga. Kalau bisa dipertahankan, bisa untuk karena dia perlu juga mesti harus dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dihukum. Karena teroris kalau di Indonesia kan kriminal, Mbak. Penjahat juga itu. Jadi mesti harus Oke. diadili seperti itu. Nah, kalau polisi, saya rasa ya polisi mesti harus taat pada aturan, nggak bisa potong kompas terus kemudian langsung nembak gitu, nggak boleh. Kalau penjahat lari tangkap seperti itu, nggak boleh ditembak karena kalau penjahat ditembak berarti penjahatnya melawan. Nah, penjahat yang ngelawan itu tadi mesti harus ada asas-asas yang dipatuhi, asas legalitas, asas proporsionalitas, asas necesitas. Apakah perlu sih nembak gitu ya? Apakah proporsional sih nembak gitu? Kalau Urgen apa si gitu ya, Mbak? polisinya
Iya, seurgent apa itu mesti harus dihitung, dan sebutir peluru yang ditembakkan itu harus dipertanggungjawabkan, Mbak. Jadi makanya polisi yang menembak penjahat atau bahkan sampai mati itu polisinya pasti harus diperiksa untuk mempertanggungjawabkan apa namanya tindakannya ya. perbuatannya tadi, tindakannya tadi. Iya, seperti itu. Oke. Baik, Itu Mbak Mbak Pungki Gracia. sudah menjawab pertanyaan saya dan rasa penasaran saya tadi. Terima kasih sekali lagi Mbak Pungki. Semoga ini juga bisa menjadi wawasan Sama-sama. masyarakat ya. Ketika nanti Mm-mm. menonton tayangan ini, mereka mendapatkan Iya. insight seperti apa sebetulnya upaya-upaya yang harus dilakukan polisi untuk Mm-mm. bisa mengamankan masyarakat Mm-mm. yang salah satu termasuknya di sini adalah begal ataupun aksi premanisme di luar sana. Iya. Sekali lagi terima kasih Makasih Mbak banyak. Pungki sudah Makasih bergabung bersama kami Mbak di Gracia. Mata 6 SCTV. Yo, sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu.